sambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Oke saudara, masih bersama dengan Pak D, calon lurah dari kawasan Sumbersari, Udanawu, Blitar. Nah kali ini saya memperlihatkan kepada saudara, menunjukkan kepada saudara salah satu bentuk dari pengaturan as depan. Kalau selama ini kita memakai arem, lengan ayun. Tetapi kali ini kita memakai as balak. Kalau di daerah saya ini namanya as pikul. As yang kita tiru, as yang serupa, as yang sama dipakai oleh sebagian besar kendaraan berat. Salah satu di antaranya adalah kendaraan truk. Truk itu asnya kan seperti ini. Nah ini penampakannya. Kalau saudara mempunyai jiwa bengkel, punya kreativitas, nah melihat bentuknya ini saja sudah bisa meniru. Ya cuma saja ini saudara, kita motongi plat. Ini tidak kita tekuk, akan tetapi ini kita buatkan plat ini terpisah. Penyetelan pengelasan ini ya bersamaan dengan kenakel supaya presisi. Nah ini karena ini bikinan tangan saudara. Kalau truk itu kan bikinan pabrik, sehingga akurasi presisinya itu tinggi. Akan tetapi karena ini bikinan tangan, bikinan kita sendiri, sementara kita tidak punya mal, tidak punya klais, tidak punya cetak biru, tidak punya blueprint. Nah kita kasih kesempatan untuk menyetel kemiringan roda, sehingga perakitan ini pun sedikit banyak semampu kita tetap memperhatikan dari wheel alignment, sistem kesejajaran roda, karena kesejajaran roda itu penting dan sangat harus diperhatikan. Karena ini menentukan kestabilan roda depan. Ingat, roda depan itu adalah roda yang memberikan haluan kepada kita. Kalau roda depan itu nggak stabil, di handle itu kurang nyaman, nah ini bisa berefek kepada kendaraan di saat kita kendarai. Nah ini ada nanti penyetelan. Ini kalau nanti sudah terpasang roda, ini untuk menyetel kemiringan roda. Sudut chamber itu namanya kalau nggak salah. Kemiringan roda dibuat positif apa negatif, atau dibuat sudut chambernya kosong, itu bisa. Masih ada ruang ini. Sehingga nanti di saat terpasang, rodanya itu bisa kita setel lurus, tegak lurus, atau miring ke kanan atau miring ke kiri, miring keluar atau miring ke dalam. Nah kalau tidak kasih ruang seperti ini, kadang-kadang terlanjur kita las, ternyata di saat roda kita pasang, ternyata rodanya kemiringannya tidak sesuai yang kita inginkan, sehingga kita tidak bisa menyetel kemiringan roda. Ini saudara, kalau ini untuk dudukan shockbreaker. Nah kalau yang ini untuk pengikat, untuk pegangan pada per.
yang ada di sini. Nah, kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu nanti bentuknya seperti apa. Nah, karena ini plat saudara, kita kasih briket atau kuda-kuda. Kuda-kuda semacam ini supaya ini tidak mengkok, tidak bengkong di saat terbebani secara berat. Ini pun kita kasih briket. Ya, ini menurut angan-angan saya ini sudah super kuat saudara. Ini bobotnya ada 6 kilo. Pipa kotak dengan ketebalan yang memungkinkan untuk beban berat. Ini kurang lebih ketebalannya 3 mili lebih. Nah, ini pemasangannya. Kalau kita ini memasangnya di bawah per. Di bawah per seperti ini. Tapi kadang-kadang ada yang di atas per. Di atas per ini. Di atas per. Tapi kalau di atas per, nah ini tapak untuk mengikat pada per ini ya harus di bawah sini. Tapi ini kita persiapkan di bawah per, sehingga dengan baut yang kecil aja sudah kuat, cuma memegang mengikat kuat. Tapi kalau di atasnya per itu bautnya kan harus menahan beban. Nah, kita pasang dulu saudara. Satu lagi yang ingin saya tunjukkan saudara. Nah, pemasangan kenakel ini kalau kita tarik dengan garis ini sebenarnya agak miring ke belakang. Nah, kita buat seperti ini karena ini ingin mendapatkan sudut caster yang positif. Nah, seperti sok sepeda motor itu loh saudara, itu kan condong ke depan begini. Kalau ini positif, kalau tegak lurus kosong, zero. Nah, kalau begini negatif. Nah, kita mengambil sudut positif dari as kenakel. Pun juga, ini kalau dilihat dari samping. Pun juga kalau dilihat dari depan, ini sebenarnya sudut ini condong ke sini. Tidak tegak lurus begini. Ini agak condong ke dalam. Nah, pengaturan as roda yang menempel pada kenakel itu pun nanti kita buat sudut sehingga menyesuaikan ini di mana asnya roda nanti bisa lurus, tegak lurus, walaupun ini busing dari kenakel ini miring ke dalam. Nah, inilah saudara salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang menentukan entengnya kalau kita setir. Ini salah satu faktor. Nah, mungkin demikian saudara bentuk dari as pikul yang bisa saya perlihatkan kepada saudara. Yang pasti pembuatan as pikul ini lebih sederhana. Sebenarnya tidak lebih sederhana, lebih mudah daripada kita membuat arem atau lengan ayun, model lengan ayun. Nah, ini kita persiapkan as semacam ini untuk angkutan berat. Walaupun ini nantinya bukan untuk mengangkut sesuatu yang berat, justru sebaliknya, untuk mengangkut sesuatu yang ringan, akan tetapi membutuhkan wadah yang gede, semisal kerupuk. Nah, itu kan ringan tapi membutuhkan wadah yang gede. Bagaimana kelanjutannya? Nah, kita lanjutkan pada sesi video berikutnya. Di saat kita memasang kenakel, bagaimana bentuknya, sekaligus saya perlihatkan kepada saudara bagaimana bentuk dudukan dari cakram. Ya, karena pengeriman itu
harus kita utamakan. Yang kadang-kadang sebagian besar dari rekan-rekan kita itu hanya mengandalkan rem belakang, karena rem depan itu kalau pakai cakram ya pengaturannya jelimet, ribet, ruwet, mumet. Nah demikian saudara, ini tolong dicermati secara detail. Kalau ingin meniru ya silahkan ditiru. Ini kebetulan ada pesanan roda 4 dengan mesin sepeda motor.